Halo, kami dari kelompok 3 akan melakukan simulasi serangan XSS di Kali Linux dengan target serangan DVWA dalam rangka tugas cybersecurity. Perkenalkan, namaku Arley, NIM A11 2021 13926. Perkenalkan, nama saya Mas Yano Setiawan, NIM A11 2021 13243. Ingin menjelaskan tentang jenis XSS yang ingin disimulasikan. Penjelasan singkat dari XSS merupakan salah satu jenis serangan injeksi kode yang dilakukan oleh penyerang dengan cara memasukkan kode HTML atau client script code lainnya ke suatu situs. Jenis XSS yang akan disimulasikan kelompok kami yaitu Reflected XSS. Reflected XSS merupakan jenis cross-site scripting yang tidak permanen. Cross-site scripting tipe ini akan hilang apabila kita melakukan refresh. Reflected XSS terjadi ketika script berbayar disisipkan melalui URL dan dieksekusi ketika pengguna mengklik URL tersebut. Ketika penerima email mengklik tautan, website akan mencoba menampilkan pesan error berisi script berbahaya yang kemudian dieksekusi dan mencuri kopi pengunjung. Berikutnya ada store XSS. Store XSS terjadi ketika skrip jahat disimpan di server dan diambil oleh pengguna lain saat mereka mengakses halaman tertentu. Seperti misalnya, penyerang bisa meletakkan skrip jahat di dalam kolom komentar atau formulir yang kemudian akan disimpan di database server. Saat ada pengguna lain yang mengakses data dari formulir atau kolom komentar yang diisi oleh penyerang, maka skrip akan dieksekusi di komputer pengguna yang sedang mengakses konten tersebut. Ada DOM-based XSS. DOM-based XSS digunakan oleh penyerang dengan cara memanipulasi dokumen objek model. Contohnya ada pada skrip berikut ini. Jika nilai input diambil dari URL tanpa validasi, ini dapat menjadi rentan terhadap serangan XSS karena penyerang dapat melakukan input dengan memasukkan kode jahat yang kemudian dapat di-running oleh komputer pengguna. Perkenalkan, nama saya Israel Swasti dan NIM saya A11 2021 13211. Di sini saya akan menjelaskan tools yang akan digunakan untuk simulasikan serangan XSS di eh, dengan menggunakan perangkat. Nah, yang tools yang kami gunakan adalah Kali Linux. Dan Kali Linux sendiri juga kami gunakan buka DPA sebagai platform latihan untuk uji dan melatih kemampuan mengidentifikasi serta mendapati tantangan keamanan web, juga browser yang sebagai platform juga, yaitu Firefox untuk aktif mencari dan mengisi rentangan XSS di DVW. Perkenalkan, namaku Yohanes Dian Hariawan dengan NIM A11 2021 13235. Pada saat ini saya akan melakukan simulasi XSS yang reflected. Yang pertama, what's your name? Ini kita masukkan nama kita atau terserah, bebas. Kita coba untuk Ari, lalu submit. Nah, di sini akan keluar hello Ari. Lalu saya akan melakukan memodifikasi, yaitu dengan cara satu style dengan color kita coba untuk warna hijau. Pada tulisan Ari, terus kita coba untuk submit. Nah, di sini tulisan Ari ini berubah jadi warna hijau. Lalu di sini saya akan mencoba untuk membuat alert, yaitu dengan script alert. Kita tuliskan coba untuk peringatan.
Kita coba untuk submit. Nah, di sini untuk alertnya muncul berupa tulisan peringatan. Lalu saya akan mencoba untuk memunculkan URL di sini, URL webnya ini pada alert tersebut sama, yaitu script alert juga, itu dokumen.url. Di sini muncul URL pada website ini, pada halaman website ini. Lalu kita coba untuk memunculkan cookies, atau nanti bisa ada muncul security dan juga PHP SSID-nya, yaitu dengan script alert document.cookie. Kita coba submit. Nah, di sini sudah muncul, yaitu ada PHP SSID-nya yaitu 712 sekian dan juga security-nya low. Berarti di sini alertnya sudah berhasil juga. Jadi sekian simulasi XSS Reflected dari saya. Perkenalkan, nama saya Arsenata Winarno dengan NIM A11 2021 13629. Kali ini saya akan menjelaskan saran agar terhindar dari cross-site scripting ini atau XSS ini. Caranya adalah dengan memvalidasi input. Nah, ini ada beberapa cara untuk memvalidasi input. Yang pertama ada encoding, lalu yang kedua whitelisting atau blacklisting, yang ketiga ada HTML entities. Saya akan menjelaskan satu persatu. Encoding, yang pertama encoding. Encoding itu melakukan konversi karakter sebelum ditampilkan ke user. Contohnya merubah lebih besar yang ada di script itu, tutup kurungnya yang ada di script, itu menjadi dan LT. Misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, whitelisting. Whitelisting atau blacklisting itu membuat daftar protokol atau string yang boleh diterima oleh program JavaScript. Contohnya, dengan blacklisting itu jika ada protokol ada tulisan JavaScript atau script gitu, maka program itu akan langsung menolak gitu, langsung menolak, nggak menerima. Lalu yang ketiga HTML entities. HTML entities sendiri ini adalah fitur yang ada di PHP. Nah, fiturnya ini tuh sama seperti di atas gitu ya kan, melakukan validasi input sebelum ditaruh di halaman HTML website. Jadi dengan mengetik HTML entities sendiri ini langsung dengan otomatis akan memvalidasi input yang ada di sana, di website tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami setelah simulasi dan juga penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Pak.